Pengacara Hotman Paris Hutapea mengundurkan diri sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mundur karena alasan kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk terus mendampingi kliennya. Baru beberapa waktu bergabung dalam tim kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris kini memilih mundur dari perkara tersebut. Hotman mengaku mundur karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk terus mendampingi Febri menyusul operasi saraf kejepit yang baru saja dijalani di Singapura. Sebelumnya Hotman sudah menyampaikan keputusan itu ke Febri dan ia mengatakan Febri telah menerima keputusan tersebut. Dalam kesempatan itu Hotman tampil di atas kursi roda karena masih dalam masa pemulihan. Tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Nama Hotman sebelumnya sempat jadi sorotan setelah forum pemimpin redaksi mengkritik cara ia untuk menanggapi pertanyaan wartawan dalam konferensi pers kasus Febri. Akibatnya Hotman kini harus berurusan dengan pihak berwajib karena dinilai telah merendahkan profesi wartawan. Meski mendapat kritikan, pada saat itu Hotman masih bersikeras terus mendampingi kliennya. Kini Hotman memilih mundur dan fokus menjalani pengobatan di negara tetangga Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Berharap untung ternyata buntung. Aktris Amanda Manopo kini harus menelan rasa kecewa setelah orang kepercayaannya diduga menggelapkan dana perusahaan hingga miliaran rupiah. Rasa kecewa dan putus asa dari aktris Amanda Manopo tidak hanya piawai ia tampilkan ketika berperan dalam sinetron. Di dunia nyata, Amanda Manopo harus menelan pil pahit usai salah seorang pegawainya diduga telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 3 miliar rupiah. Hanya dalam 8 bulan, pelaku diduga menyalahgunakan uang perusahaan dan uang pribadi Amanda untuk kepentingannya sendiri. Sadar telah dicurangi, Amanda kemudian memutuskan untuk membawa kasus ini ke polisi. Oh, capek jadi orang baik, sekali-sekali kayak kita harus memberikan efek jerah ya. Ada transaksi GoPay, OVO itu 25 juta, terus kayak jalan-jalan ke luar negeri, terus ke klub-klub daerah Bali, terus kayak biaya-biaya untuk hal-hal have fun lah. Pihak Amanda hingga kini masih mengumpulkan berkas dan akan membawa seluruh barang bukti yang terkumpul kembali ke Polda Metro Jaya pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Iming-iming sembako dan pinjaman dana murah kembali memakan korban. Di Bekasi dan Situbondo, puluhan warga kehilangan uang hingga miliaran rupiah setelah terperdaya modus penipuan yang berbeda. Di Kota Bekasi, puluhan ibu rumah tangga melaporkan dugaan penipuan berkedok penjualan sembako murah ke Polres Metro Bekasi Kota. Mereka didampingi kuasa hukum saat membuat laporan. Para korban mengaku tergiur penawaran minyak goreng, beras premium hingga gula dengan harga jauh di bawah pasar melalui sistem pre-order. Namun setelah uang ditransfer, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim. Kerugian masing-masing korban diperkirakan berkisar antara 50 hingga 200 juta rupiah. Sedangkan total kerugian seluruh korban ditaksir melebihi 1,5 miliar rupiah. Menurut korban, pada 2 pengiriman awal pesanan masih berjalan lancar. Namun setelah itu terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri tidak lagi mengirim barang dan sulit dihubungi. Modus serupa juga terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Puluhan korban menggerebek seorang terduga pelaku penipuan saat menginap di sebuah hotel. Terduga pelaku diduga menawarkan pinjaman dana kepada para korban. Namun setelah uang disetorkan, janji tersebut tidak pernah ditepati sehingga menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Setelah penggerebekan, korban mengawal terduga pelaku hingga ke Polres Situbondo untuk memastikan proses hukum berjalan. Korban berharap pelaku segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan kerugian yang mereka alami dapat dikembalikan. Dari Bekasi dan Situbondo, Rahmat Hidayat dan Rizky Amirul, iNews melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum sedang diterpa kemelut. Ribuan ASN-nya terindikasi judi online dengan nilai transaksi menyentuh angka hampir 1 miliar rupiah per orang. Di tengah upaya pemerintah memberantas judi online, PPATK justru membuka data mengejutkan. Sekitar 6.300 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum ternyata terlibat dalam transaksi judi online.
Mayoritas pegawai yang terindikasi berasal dari eselon 4 dan 5 serta pegawai non-eselon. Namun tidak sedikit CPNS dari kementerian itu yang juga masuk dalam temuan PPATK. Nilai transaksi tertinggi satu pegawai saat bertaruh judol bahkan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Yang mengagetkan itu nilainya ada ratusan juta. Bingung saya sampai. Loh, itu bukan eselon 2, eselon 1, bukan eselon 3, bukan. Eselon 4, eselon 5 yang ada eselonnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan, uangnya dari mana? Bersama dengan judi online, masalah lain juga menjadi sorotan di kementerian ini. Akibat maraknya surat sakit palsu dan dokumen cuti yang tidak sah, sampai-sampai Menteri Pekerjaan Umum mengambil alih kewenangan persetujuan cuti seluruh ASN di lingkungan tersebut. Seluruh pengajuan cuti kini harus langsung dari Menteri agar pengawasan lebih ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Logo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru tersebut berasal dari latihan tempur TNI AL. Ratusan warga desa Alas Logo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya. Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Logo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar. Tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Antrean truk sampah menuju TPST Bantar Gebang mengular sepanjang 3 km hingga mengganggu arus lalu lintas di jalur Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Diduga antrean dipicu pergantian shift pekerja hingga menyebabkan truk tertahan berjam-jam. Ratusan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta ini tertahan dan mengular sepanjang 3 km, mulai dari Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi. Diduga tertahannya truk-truk ini akibat kurang efisiennya pergantian shift di TPST Bantar Gebang hingga sopir harus menunggu berjam-jam. Salah satu pengemudi truk mengatakan sudah datang sejak malam dan hingga menjelang pagi masih tertahan di jalan. Para sopir berharap antrian bisa diatasi karena imbasnya pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Krisis air bersih dampak kemarau mulai dikeluhkan warga ibu kota hingga harus rela antre hingga malam hari di masjid kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Krisis air bersih juga dikeluhkan warga desa Kosambi Dalam, Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten hingga rela membeli air bersih. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, ratusan warga berbondong-bondong demi mendapatkan bantuan air bersih. Setiap malam puluhan warga RW 08 rela antri sambil membawa galon kosong untuk mendapatkan air bersih gratis di Masjid Kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Air diambil untuk bisa memenuhi kebutuhan pagi hari mulai dari mandi, mencuci, masak, dan persiapan anak-anak berangkat ke sekolah. Warga mengaku sudah 3 bulan terakhir harus antri akibat pasokan air Pam Jaya tidak mengalir secara normal, bahkan mati total. Kondisi semakin sulit karena banyak warga sudah menutup sumur bor setelah jaringan Pam Jaya masuk ke wilayah mereka. Dan kini saat pasokan air hampir tidak mengalir, masyarakat kehilangan sumber air cadangan. Meski masalah ini sudah diadukan, namun belum ada langkah konkret dari Pam Jaya. Dampak kemarau juga sudah dirasakan warga kampung Cirabun, Desa Kosambi Dalam, Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Warga rela antri mendapatkan bantuan air bersih karena sudah 2 bulan kesulitan air.
Selama ini warga terpaksa membeli untuk pemenuhan air mulai dari tempat isi ulang hingga sumur tanah milik tetangga kampung. Warga berharap bantuan air bersih bisa diberikan rutin karena sangat meringankan beban masyarakat. Sementara di Kampung Babakan Sari, Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sejumlah emak-emak menyerbu penyaluran air bersih. Sambil membawa ember dan jerigen, warga antusias dan antri mengambil air bersih dari petugas. Sudah 2 bulan warga kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak kekeringan akibat kemarau. Tim Liputan iNews melaporkan.